Shalom Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Pada pagi yang indah ini kita kembali beribadah secara online. Mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bisa menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Kau tidak pernah meninggalkan. Pada pagi hari ini Tuhan kami menyembah, memuliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan. Kita angkat pujian di hadapan hadirat-Mu. Biarlah pada pagi hari ini kita boleh menikmati hadirat-Mu. Haleluya Bapa, Engkau baik buat kami. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, bukanlah keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu di hadapan hadirat-Mu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Ku sembahkan, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu di hadapan hadirat-Mu. Bapak Ibu dimanapun berada, mari kita bangkit berdiri sembah Dia. Haleluya Tuhan, haleluya. Di hadapan hadirat-Mu. Haleluya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Katakan ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau Tuhan, ku sembahkan ya Bapa,
sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau Tuhan, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Terima kasih Tuhan, glory haleluya, besar anugerah-Mu Tuhan, glory haleluya, ajaib perbuatan-Mu, sebab Engkau Allah kami, haleluya, glory haleluya. Engkau sumber pengharapan kami, Engkau sumber perlindungan kami, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, glory, ajaib perbuatan-Mu Tuhan, ajaib perbuatan-Mu Yesus, haleluya. Engkau Allah perkasa dalam hidupan kami. Tiada nama lain untuk kami bisa sembah pada pagi hari ini Tuhan. Hanya Engkau Allah kami, Engkau Allah sumber pengharapan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Lawat kami dengan urapan baru-Mu Tuhan. Lawat kami dengan urapan kuasa-Mu. Lawat kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Jamahan-Mu kiranya boleh bekerja dimanapun kami berada, di tempat kami masing-masing. Bahkan yang berkelompok Tuhan boleh bekerja menolong setiap kami Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Jamah kami Bapa, urapan-Mu boleh bekerja di tempat ini. Lawat kami di tempat kami masing-masing Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Sidang jemaat Tuhan dimanapun kita berada, tujuan kita datang adalah menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan telah mengetahui isi hati saudara, seberapa jauh saudaramu datang menyembah Tuhan. Pada pagi hari ini biarlah fokuskan pikiranmu, fokuskan hatimu. Biarlah apa yang kita persembahkan itu yang terbaik daripada hidup kita. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari kita mau menghadap Tuhan kita yang luar biasa. Dimanapun kita berada, saya ajak kita tangan, mari angkat tangan kita sembah Dia. Katakan di hadapan hadirat-Mu, kami boleh merasakan hadirat-Mu. Di hadapan takhta-Mu kami boleh merasakan kebebasan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Katakan di hadapan hadirat. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, benar Tuhan, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Katakan ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan
Haleluya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Terima kasih Tuhan, kami boleh datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kiranya kuasa-Mu boleh memulihkan kami Bapa. Seminta Pak Agus akan membuka kita pada pagi hari ini. Benar Tuhan, ketika kami ada di hadapan hadirat Tuhan, segala keangkuhan dan kesombongan kami mau tanggalkan. Dan kami hanya mau menikmati kuasa dan hadirat Tuhan pagi hari. Biarlah Tuhan sidang jemaat-Mu pagi hari ini juga menikmati kuasa Tuhan yang luar biasa. Melalui ibadah kami pagi hari ini, semua boleh kami menikmati berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, setiap pekerjaan iblis yang hendak Bapa mengganggu jalannya ibadah kami pagi hari ini. Bahkan membuat hati jemaat-Mu tidak ada kegairahan, tidak ada sukacita, bahkan tidak mau mengikuti ibadah pagi hari ini. Kami berdoa dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan patahkan dan Tuhan hancurkan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami pertaruhkan jalannya ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dan kami boleh tabiskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang dimuliakan pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom semuanya, Bapak Ibu yang berada di rumah. Sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap memuji Tuhan? Saya yakin semuanya sudah siap pada pagi hari ini. Kita siap berjoget buat Tuhan, karena segala puji syukur hanya kita panjatkan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari berikan yang terbaik dengan sorak-sorai, untuk kemuliaan nama Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkat pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, katakan soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Di rumah katakan soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Katakan soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya.
Semuanya semangat. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita semangatnya luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu semua di rumah pasti penuh dengan sukacita, karena segala puji syukur hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari dimanapun kita berada, kita mau memuji Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan penuh kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Baik, puji nama Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, bahkan sudah bersukacita. Dan ini saatnya kita rindu mendengar suara Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita persiapkan Alkitab kita, persiapkan hati kita untuk kita boleh sambut pemberitaan firman pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih buat kasih setia anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir untuk memulihkan kami. Jikalau kami datang dengan segala pergumulan, kami percaya berarti pemberitaan firman Tuhan kami boleh diberikan kelegaan, diberikan kemampuan baru untuk kami boleh melaksanakan apapun pergumulan kami Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan kami boleh memiliki waktu Tuhan untuk kami boleh memuji, menyembah-Mu pada pagi hari ini. Dan tiba saatnya Tuhan kami anak-anak-Mu rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Melalui pemberitaan firman pada pagi hari ini, kiranya Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan, lawatan kuasa-Mu boleh bekerja. Sehingga apa yang disampaikan kami sidang jemaat Tuhan yang mendengar, kami boleh diberkati, kami boleh dipulihkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap menjadi pendengar yang baik. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, puji nama Tuhan, kita sudah menyembah, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Pujian merupakan gerbang untuk kita bisa masuk menikmati firman Tuhan. Kalau sudah sukacita di dalam memuji Tuhan, sukacita itu ketika kita menyembah Tuhan, maka saya yakin dan percaya juga kita akan mengalami sukacita ketika kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bersama-sama membuka Alkitab kita pagi hari ini yang terambil dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan buat kita beberapa ayat. Saya nanti akan memandu kita di dalam ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-20, mungkin ini menjadi ayat bacaan buat kita hari ini. Dari ayat 15 saya akan bacakan buat kita demikian firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihati engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi ia ku tegur dan ku hajar, sebab itu relakalah hatimu dan bertobatlah. 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Luar biasa. Wahyu ini berbicara tentang kitab penyingkapan. Ketika seorang Yohanes berada di Pulau Patmos dalam pengasingan waktu itu, Tuhan membukakan, menyingkapkan tentang bagaimana kehidupan jemaat yang ada di Laodikia. Banyak orang ketika baca kitab Wahyu ini takut.
Banyak orang kalau tidak dimampukan Roh Kudus, ketika baca kitab Wahyu ia akan mengalami sebuah kengerian. Bagaimana di sana ketika orang yang tidak percaya Tuhan mengalami sebuah siksaan yang luar biasa. Maka saya katakan ketika orang belum siap, dia tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka ketika ia melihat dan membaca kitab Wahyu, dia akan mengalami sebuah ketakutan yang luar biasa. Saudaraku yang sekasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar tentang jemaat yang ada di Laodikia. Mungkin kita mau lihat dulu sejarah. Bagaimana sih daerah Laodikia? Seperti apa Laodikia itu? Saudara, Laodikia itu terletak 60 km sebelah tenggara Philadelphia. Itu berdekatan dengan kota Hierapolis dan Kolose. Laodikia ini adalah kota yang terkenal di zamannya. Karena ada 3 ciri khas dari kota Laodikia yang membuat kota ini terkenal pada zaman itu. Yang pertama yang mungkin kita harus tahu tentang Laodikia ini, yang pertama Laodikia merupakan pusat perbankan atau tempat perputaran uang pada zamannya. Ini yang pertama itu pusat perbankan. Di Asia Kecil, bahkan ada beberapa penafsir yang menafsirkan bahwa Laodikia bukan saja merupakan pusat perbankan khusus di daerah Asia Kecil pada saat itu, bahkan menjadi pusat perbankan dunia. Itu yang menjadi ciri khas yang pertama. Ciri khas yang kedua dari Laodikia ini merupakan pusat produksi kain wol yang terkenal pada zamannya. Karena daerah Laodikia dikenal dengan tanah yang subur, sehingga domba-domba ya menghasilkan bulu yang berkualitas, bulu yang luar biasa. Sehingga daerah Laodikia dikenal sebagai produksi kain wol yang terkenal pada zamannya. Yang ketiga, Laodikia juga dikenal dengan sekolah kedokteran yang sangat canggih pada zamannya. 3 hal ini saja saudaraku, bahwa Laodikia pusat perbankan pada zamannya, merupakan tempat produksi kain wol terkenal. Yang ketiga, di mana terdapat sekolah kedokteran yang terkenal, maka kita tahu bahwa Laodikia secara umum pendapatan masyarakatnya, pendapatan rakyatnya itu sangat besar. Tetapi sayang, pada tahun 61 Masehi, kurang lebih 31 setelah peristiwa kematian Tuhan, Laodikia ini digoncang gempa yang sangat besar. Tetapi anehnya Bapak Ibu, ketika Laodikia ini digoncang gempa yang besar, daerah-daerah sekitarnya, negara-negara sekitar ingin membantu dia, semua bantuan dari luar itu ditolak oleh masyarakat Laodikia. Karena ada satu filosofi hidup dari rakyat Laodikia, yaitu pantang mengemis, pantang meminta bantuan dari daerah lain. Kenapa? Karena dia merasa diri dia kaya. Tetapi saudara, kita perlu juga melihat bahwa Laodikia ini tidak memiliki sumber mata airnya sendiri. Nah, bagaimanakah penduduk Laodikia mendapatkan sumber mata air? Ada 2 daerah yang mensuplai air buat daerah Laodikia. Yang pertama dikatakan, yaitu Hierapolis itu mengalirkan aliran air panas, sedangkan dari daerah Kolose mengalirkan aliran air dingin. Sehingga apa yang terjadi ketika air panas dan air dingin bertemu, menjadi air yang suam-suam kuku. Tetapi pada pagi hari ini juga kita melihat bagaimana kehidupan orang-orang Laodikia. Saya menyampaikan firman Tuhan berbicara tentang ciri-ciri jemaat yang suam-suam kuku. Ada beberapa hal yang kita melihat, bahwa tadi saya sudah menyampaikan jemaat Laodikia itu jemaat yang kaya. Karena ditunjang dengan 3 ciri khas. Di sana tempat perputaran mata uang, pusat perbankan di Asia Kecil. Kita tahu Laodikia merupakan tempat di mana produksi wol terkenal pada zamannya. Dan juga yang ketiga, Laodikia dikenal dengan sekolah kedokteran yang terkenal pada zamannya. Sehingga otomatis rakyat Laodikia juga, khusus jemaat yang ada di Laodikia pada zaman juga, mereka adalah jemaat yang kaya, jemaat yang mapan, jemaat yang maju, jemaat yang berkecukupan. Tetapi mereka menjadi jemaat yang disoroti oleh Tuhan, khusus jemaat Laodikia. Ada 7 jemaat yang menjadi sorotan Tuhan dalam kitab Wahyu. Salah satunya adalah jemaat yang ada di Laodikia.
Mengapa saudaraku? Kalau kita membaca di dalam ayatnya ayat yang ke-15 tadi melalui pembacaan kita dikatakan firman Tuhan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas, alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Sampai Tuhan berkata kepada jemaat yang ada di Laodikia, kehidupan kerohanian mereka yang mulai mati suri, kehidupan rohani mereka yang setengah-setengah, Tuhan berkata alangkah baiknya kamu itu panas sekalian panas, kalau dingin sekalian dingin. Karena sedikit setengah panas setengah dingin, Tuhan katakan tidak ada gunanya. Tuhan katakan aku memuntahkan engkau, aku jijik kata Tuhan. Aku tidak menerimanya. Kalau dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani dikatakan aku tidak menerimanya. Aku menolaknya. Sampai sejauh itu kata firman Tuhan. Mengapa saudaraku? Karena kita tahu bahwa jemaat yang ada di Laodikia pada saat itu, mereka lebih mencenderungkan kehidupan mereka dalam hal-hal materialistis, pada dalam hal-hal duniawi, pada hal-hal yang sifatnya materi pada zaman itu, dan mereka tidak lagi peduli tentang hal-hal rohani. Sehingga Tuhan berkata kepada mereka, kehidupan kerohanian mereka suam kuku. Kita tahu saudara, kadangkala kita melihat bahwa letak geografis alamnya itu mempengaruhi kehidupan orang Laodikia. Tadi saya katakan bahwa Hierapolis itu mengalirkan aliran air panas, dari daerah Kolose itu mengalirkan aliran air dingin. Ketika air panas dan air dingin bertemu, maka jadilah air hangat, suam-suam kuku. Itu mempengaruhi juga. Yang pertama, karena tidak memiliki komitmen iman mereka kepada Tuhan. Jemaat Laodikia ini tidak memiliki komitmen iman. Jemaat Laodikia ini tidak memiliki ketegasan iman mereka di dalam mengiringi Tuhan. Sehingga mereka kehidupan rohani mereka menjadi suam kuku. Kalau orang Kristen menjadi orang Kristen yang tidak punya komitmen iman dalam mengikut Tuhan, gampang sekali itu dipengaruhi. Itu namanya iman yang suam kuku. Tidak punya pendirian di dalam mengikut Tuhan, itu namanya orang yang gampang dialihkan imannya. Tidak memiliki sebuah prinsip iman, maka gampang sekali dipengaruhi dengan pengajaran-pengajaran sesat. Dan jemaat di Laodikia demikian saudara. Mereka lebih cenderung dengan kemewahan dunia. Karena mereka kaya, mereka mulai melihat, ikut Tuhan juga tetap mengalami kelimpahan kok. Sehingga Tuhan menyoroti kehidupan kerohanian mereka pada saat itu. Kita tahu saudara, sejarah mencatat bahwa tidak ada penginjil pelayan yang datangnya dari daerah Laodikia. Malahan ada beberapa penginjil pelayan itu yang ditulis oleh firman Tuhan dari daerah-daerah sekitar, dari daerah Kolose dan lain sebagainya. Laodikia tidak pernah mencetak bahwa ada hamba Tuhan penginjil dari Laodikia. Kenapa saudara? Ketika saya coba membaca berbagai macam keadaan sejarah daripada jemaat yang ada di Laodikia, mereka tetap beribadah Bapak Ibu. Ketika mereka gereja tetap ada, di sana tetap ada kegiatan-kegiatan kerohanian. Tetapi di dalamnya Bapak Ibu, itu hanya sekedar sebuah simbolis. Itu hanya sekedar sebuah rutinitas ibadah saja. Tapi tidak memiliki sebuah kesungguhan mereka untuk mencari Tuhan. Kenapa? Semua kemewahan mereka sudah dapatkan. Sehingga Tuhan berkata kepada jemaat khusus Laodikia, kehidupan kerohanian mereka mulai suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Sehingga Tuhan memberikan pilihan. Kalau kamu mau setia, sekalian setialah. Kalau kamu tidak mau setia, sekalian tidak setialah. Karena apa? Suam kuku itu tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Malahan Tuhan sendiri berkata, aku akan memuntahkan engkau. Ini Tuhan sendiri yang berkata demikian. Kalau Tuhan sudah berkata kepada mereka, sampai sejauh itu perkataan Tuhan kepada jemaat Laodikia, berarti kehidupan kerohanian mereka sangat bobrok Bapak Ibu. Ketika saya baca dalam bahasa aslinya, kata dipakai bukan kata jijik, tapi Tuhan berkata, aku akan menolak mereka. Aku tidak akan menerima mereka lagi. Waduh, kalau Tuhan tidak lagi menerima kita, menolak kita, karena kehidupan kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mau jadi apa kita saudara? Demikian pula kehidupan kerohanian jemaat Laodikia.
Mungkin juga kan dipengaruhi dengan faktor alam. Saudara, kadang kondisi alam, iklim sebuah daerah atau letak geografis sebuah daerah mempengaruhi keberadaan penduduknya. Saya mengambil salah satu contoh daerah-daerah yang penduduknya ada pada pegunungan. Pasti orangnya kuat. Pasti suaranya itu lantang. Pasti orangnya bisa bernyanyi, saudara. Nah, kalau kita lihat orang-orang Sumatera, orang Ambon, orang Timur itu suaranya bagus-bagus ya. Dan kedua, di dalam berbicara sepertinya orang marah begitu ya. Kalau kita lihat dengar orang Batak ketemu orang Batak, kalau sama-sama berkomunikasi itu seperti orang marah. Juga orang kita dari orang Timur, kalau ketemu teman, panggil teman gak perlahan. Panggil, kadangkala kita lupa nama baptisnya yang kita panggil. Kita panggil nama yang lain. Itu juga karena dipengaruhi oleh faktor geografis alam. Kalau daerah saya itu kalau dari rumah yang satu ke rumah yang lain jaraknya hampir ada yang 1 kilometer. Sekarang enak kalau kita perlu teman, perlu tetangga tinggal WA. Kita tinggal pencet nomor telepon langsung nyambung. Dulu enggak seperti itu. Kita harus teriak. Nah, itu juga mempengaruhi seseorang. Nah, jemaat yang ada di Laodikia, saudara, bukan karena faktor alamnya. Bukan karena daerahnya dialiri oleh sungai yang panas, aliran air yang panas, aliran air yang dingin, akhirnya menjadi suam-suam kuku. Tidak. Kehidupan kerohanian jemaatnya, saudara, tidak lagi peduli tentang hal rohani. Tidak lagi peduli tentang pekerjaan Tuhan. Mereka lebih cenderung untuk hal-hal pekerjaan dunia. Lebih mereka sibuk dengan urusan-urusan dunia. Dan mereka mengabaikan urusan Tuhan. Sehingga saya katakan, ciri-ciri jemaat yang suam-suam kuku yang pertama, tidak memiliki komitmen iman. Tidak memiliki ketegasan iman. Tidak memiliki sebuah prinsip iman di dalam mereka mengikut Tuhan. Itulah ciri-ciri jemaat yang suam-suam kuku. Saya mengharapkan kita jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, mari kita punya komitmen iman. Saya ketika membaca kisah dari seorang Ayub, ia punya komitmen. Boleh semuanya itu ludes, boleh semuanya diambil Tuhan, tetapi dia masih berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpuji nama. Itu komitmen. Kita punya komitmen juga walaupun dalam situasi kita ketika diberkati, kita tetap setia mencari Tuhan. Ketika kita mengalami pergumulan, persoalan, masalah, kita tetap setia mencari Tuhan. Itu orang punya komitmen iman. Jemaat Laodikia kelihatan Bapak Ibu. Sehingga Tuhan menegur jemaat yang ada di sana. Kenapa? Kerohanian mereka mati suri, suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Akhirnya Tuhan berkata, aku akan memuntahkan mereka. Sampai hari ini Bapak Ibu, ketika peristiwa gempa tahun 61 Masehi mengguncang Laodikia. Laodikia saat ini berada di daerah Turki. Menjadi sebuah lahan kosong, tidak berpenduduk. Wah, luar biasa kan? Dulu terkenal, dulu pusat perbankan, tiba-tiba sekarang menjadi sebuah daerah kosong yang tidak punya penghuni. Ada di daerah Turki. Itu yang pertama. Ciri-ciri jemaat yang suam-suam kuku dikatakan tidak punya komitmen iman. Tidak punya ketegasan, tidak punya prinsip iman di dalam mengikut Tuhan. Sehingga dia menjadi suam-suam kuku. Jangan sampai ketika tidak punya komitmen iman, kita ditolak Tuhan. Ketika kita tidak lagi memiliki ketegasan untuk mengikut Tuhan, kita tidak lagi diterima oleh Tuhan. Akhirnya Tuhan berkata, aku jijik, aku muntah melihat sebuah ibadah yang mereka bangun di hadapan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-17, kita melihat bagaimana kehidupan kerohanian jemaat yang ada di Laodikia pada zaman itu. Karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang, aku menasihat engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan.
dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ada nggak yang salah di dalam ayat 17? Tidak ada yang salah. Ketika jemaat-jemaat pada masa itu berkata, dalam ayat 17 dikatakan demikian, karena engkau berkata aku kaya, aku telah memperkaya diriku, aku tidak kekurangan. Memang benar Bapak Ibu. Ketika mereka berkata aku kaya, memang kenyataan mereka kaya. Aku tidak kekurangan apa-apa. Memang kenyataannya jemaat pada saat tidak kekurangan apa-apa. Mereka tidak miskin. Itu disebut memang ciri-ciri yang kedua adalah kesombongan. Jemaat Laodikia pada zamannya jemaat yang sombong. Bayangkan Bapak Ibu ketika digoncang gempa tahun 61 Masehi, daerah-daerah sekitar ingin membantu mereka untuk segera memulihkan kondisi ekonomi setelah gempa. Mereka menolak semua bantuan dari luar. Mereka memiliki sebuah filosofi hidup, prinsip hidup, pantang untuk mengemis, pantang untuk menerima bantuan dari luar. Dan bahkan saudara, kesombongan ini masuk dalam kehidupan jemaat yang ada di Laodikia pada zaman itu. Mereka berkata, karena engkau berkata aku kaya. Benar, mereka kaya. Yang kedua, telah memperkaya diriku, aku tidak kekurangan apa-apa. Benar, mereka tidak kekurangan apa-apa. Dari 3 hal tadi yang saya sampaikan, bagaimana pusat perbankan, pusat perputaran uang pada zaman itu, wajar mereka tidak miskin. Mereka sombong Bapak Ibu. Nah, kalau orang kaya sombong itu biasa. Apalagi zaman sekarang ini saya lihat anak-anak mulai katakan sultan. Kalau Raffi Ahmad itu pamerkan mobil-mobil yang miliar, itu bagi saya itu biasalah. Kadang beli mobil yang harganya 1 miliar, 2 miliar itu nggak tawar-tawar. Kadang pun tawar hanya sekali, saya tahu itu deal. Wah itu biasa. Laodikia juga jemaatnya waktu itu sombong, bagi saya itu biasa karena memang mereka kaya. Tetapi yang tidak biasa itu kalau kere, tidak punya apa-apa lalu sombong. Itu yang tidak biasa itu. Nah. Kesombongan daripada Laodikia ini kelihatan Bapak Ibu. Jemaatnya sombong kelihatan. Mau dibantu ketika gempa, nolak. Karena mereka menganggap diri mereka kaya. Memang benar. Sudah hancur pun, wilayahnya hancur, luluh lantak karena gempa, mau dibantu pun nolak. Mereka beranggapan kami ini tidak miskin, pantang untuk mengemis. Kesombongan ini kadangkala membuat kerohanian jemaat Laodikia pada saat itu tidak mengalami sebuah pertumbuhan. Seolah-olah mereka tidak membutuhkan orang di sekitar mereka. Tidak membutuhkan daerah-daerah di sekitar mereka pada saat itu. Jemaat yang suam-suam kuku kelihatan dari kesombongannya. Seolah-olah tidak membutuhkan Tuhan lagi. Seolah-olah tidak membutuhkan sesama. Ada satu kesaksian sedikit saudara ketika saya berada di tempat saya saat ini. Ada tetangga saya, banyak orang yang mencemooh. Memang kelihatan kalau lewat depan rumah kadang biar kita duduk, kadang gak ditegur. Senyum pun ya sekedar sinis begitu. Orang-orang yang sudah lama yang tinggal dengan dia, banyak yang tidak suka. Nah suatu hari ketika saya berbincang-bincang dengan istrinya, saya coba tanya dan istrinya minta maaf, Pak Agus mohon maaf. Bapaknya itu memang orangnya seperti itu, pendiam. Saya kadangkala malu sendiri, kata istrinya. Ya, saya mulai memahami dia. Nah suatu hari saudara ketika saya mau berangkat gereja, saya sudah berpakaian rapi dan mau berangkat gereja. Ternyata istrinya datang ke saya dan teriak-teriak, Pak Agus tolongin saya, tolongin bapaknya Pak Agus. Kenapa Bu? Tolongin, bapaknya itu tiba-tiba keringat dingin, lemas. Dan mulai panik saudara. Saya coba ke sana, seumur-umur saya untuk bersentuhan bersalaman dengan dia belum pernah. Dan saat itu saudara, dalam keadaan sudah tak berdaya, dalam keadaan tidak lagi mampu untuk berdiri sendiri, terpaksa saya gotong dia Bapak Ibu. Dan waktu itu mau dibawa ke rumah sakit, saya usahakan lari ke tetangga-tetangga yang punya kendaraan roda 4. Banyak berkata, Pak Agus tidak usah peduli. Dulu saja dia orangnya sombong mah, lewat aja gak pernah tegur orang. Sekarang setelah membutuh, baru dia butuh tetangga. Tetapi saya terus mendekati mereka. Dan ada seseorang saudara yang relakan kendaraannya untuk dipakai, untuk mengantar tetangga ini bawa ke rumah sakit.
Saudaraku, kesombongan kadang-kala menghancurkan kerohanian jemaat Laodikia. Kesombongan ini juga kadang masuk dalam gereja-gereja Tuhan saat ini. Kadangkala sesama anak Tuhan tidak saling kenal. Kadangkala sesama anak Tuhan saling cakar-cakaran. Sesama anak Tuhan mulai saling menjelekkan, saling merendahkan, saling menghina, saudara. Tetapi kesombongan jemaat Laodikia pada saat itu, seolah-olah mereka tidak kekurangan apa-apa. Sehingga kontras sekali dengan perkataan Tuhan kepada mereka. Tuhan berkata kepada jemaat yang ada di Laodikia pada zamannya. Dikatakan apa? Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Tuhan begitu menyoroti mereka, menegur mereka pada saat itu. Mereka boleh mengalami segala kebutuhan mereka terpenuhi. Dari segi materi mereka semua ada. Tetapi Tuhan berkata kepada mereka, apa yang kamu punya itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan pada mereka. Emas, perak, permata itu gampang sekali dimakan ngengat, dimakan karat. Bahkan gampang sekali dicuri orang. Tetapi mereka tidak memikirkan ada sebuah harta kekekalan yang harus mereka miliki. Sehingga Tuhan menawarkan kepada mereka, seharusnya kamu beli sesuatu yang berharga. Emas yang sudah dimurnikan. Beli pakaian yang putih supaya jangan kelihatan ketelanjanganmu. Harus kamu meminyaki matamu supaya kamu dapat melihat. Tuhan menelanjangi mereka satu persatu. Kenapa mereka mulai memamerkan segala kemewahan dunia itu? Seolah-olah mereka tidak lagi butuh Tuhan. Hati-hati kita sebagai jemaat Tuhan. Alangkah baiknya kita semakin diberkati Tuhan, semakin kita merendah di bawah kaki tangan Tuhan. Semakin kita diberkati Tuhan, semakin kita memandang kepada Tuhan dan kita berkata, ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semakin kita diberkati Tuhan, semakin kita memandang pada kemuliaan Tuhan. Jemaat Laodikia tidak, mereka mulai membangga-banggakan sesuatu. Kami tidak miskin, kami kaya, kami mengalami kelimpahan dan lain sebagainya. Kesombongan itu awal dari sebuah kehancuran. Kalau orang sombong hanya tunggu waktunya, ia mengalami sebuah kehancuran. Dan jemaat Laodikia sampai hari ini, kota Laodikia yang dulunya sangat terkenal di Asia Kecil pada zamannya, hari ini tinggal hanya menjadi sebuah daerah yang kosong. Hanya tinggal menjadi sebuah kenang-kenangan belaka sampai hari ini. Luar biasa. Dan yang ketiga, saudaraku, ciri-ciri jemaat yang suam-suam kuku, selain tidak memiliki komitmen iman dan ketegasan, selain karena ia sombong, yang ketiga dikatakan selalu menutup pintu hatinya untuk Tuhan. Wah, ini yang parah kalau kita melihat. Selalu dan selalu menutup pintu hatinya untuk Tuhan. Banyak orang ketika datang gereja dan berkata, kok saya tadi ketika dengar firman Tuhan kok saya nggak diberkati. Para yang ada di samping kiri kanan berkata haleluya. Ada yang samping kiri kanan, saya sangat diberkati firman Tuhan. Oh, ketika saya hadir dalam ibadah luar biasa, saya mengalami sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Tetapi dia berkata, saya kok enggak merasakan ya. Saya kok biasa-biasa saja. Karena apa? Dia menutup pintu hatinya untuk Tuhan. Sehingga di dalam ayat yang ke-20 kita melihat di situ firman Tuhan katakan kepada jemaat di Laodikia, lihat aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Yang ketiga, saudaraku, ciri-ciri jemaat yang suam-suam kuku menutup pintu hatinya untuk Tuhan. Tetapi hari ini, saudara, kita sebagai jemaat Tuhan, mari kita buka pintu hati kita selebar-lebarnya untuk Tuhan. Tuhan itu berdiri di muka pintu kita. Dia sedang mengetok pintu hati kita, saudaraku. Layakkah kita mau membuka pintu hati kita, kita izinkan Tuhan masuk. Bukan saja Tuhan itu masuk, kita biarkan dia bertatah, berkuasa di dalam hati kita. Dan menuntun setiap kehidupan kita. Ketika saya memberikan bimbingan masuk dalam baptisan, katekisasi masuk untuk dibaptis, saudara, saya berkali-kali mengucapkan kata ini kepada orang yang saya bimbing. Kalau mau hari ini Tuhan mau berkuasa dalam hatimu, izinkan Tuhan. Engkau buka pintu hatimu
selebar-lebarnya. Izinkan Tuhan masuk dalam hatimu. Katakan dengan ucapanmu, Tuhan, aku izinkan Engkau masuk dalam hati. Berkuasalah Tuhan. Banyak orang yang mengalami, saudara. Bahkan tidak sadar ia menangis di hadapan Tuhan. Menyesali semua apa yang dia sudah lakukan. Ada orang berkata, kalau aku tahu memang dulu seperti ini, aku lebih baik aku membuka pintu hatiku untuk Tuhan. Ketika kita membuka pintu hati kita untuk Tuhan, Tuhan tidak pernah kecewakan kita. Dia tidak pernah akan mendustai kita. Hati-hati anak-anak muda. Ketika engkau memberikan hatimu untuk pacarmu, untuk siapa saja, jangan sekian persen, 100% engkau berikan. Belum tentu. Belum tentu suatu saat dia tidak akan menyakiti. Lebih baik sekian persen untuk dia. Tunggu pada saatnya hamba Tuhan sudah meneguhkan, sudah memberkati, baru. Lebih baik engkau buka hatimu untuk Tuhan. Orang yang hatinya sudah diubahkan Tuhan. Orang yang hatinya bertahta di dalam hatinya Kristus, kelihatan kehidupan kerohaniannya. Kelihatan. Ada kesabaran, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kelemah lembutan. Lain saudara. Tapi kalau yang bertahta di dalam hatinya bukan Kristus, tapi yang lain yang bertahta kelihatan. Kelihatan. Hati ini walaupun seperti misteri yang tidak bisa diterka oleh siapa saja, saudara. Makanya Tuhan ketika memilih Daud, Saul pun kaget. Dan akhirnya Tuhan berkata kepada Samuel pada saat itu, Samuel, manusia itu hanya melihat rupa, tetapi aku melihat hati. Hari ini juga, buka hatimu di hadapan Tuhan. Jangan engkau menutup pintu hatimu kepada Tuhan. Lewat pemberitaan firman Tuhan ini, saudara, kalau saudara mau diberkati Tuhan, buka hatimu Tuhan. Karena firman Tuhan itu datang kepada kita itu menegur, menasihati, mendidik, memperbaiki kelakuan kita. Itu 2 Timotius 3 ayat 16. Izinkan Tuhan. Mengapa banyak orang yang tidak diberkati oleh firman Tuhan, tidak diberkati melalui ibadah, saudara? Karena ia menutup pintu hatinya rapat-rapat. Tapi kalau orang yang siap membuka pintu hatinya, dia akan melihat sesuatu yang indah ketika dia berjumpa dengan Tuhan. 3 hal ini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari, jangan kita menjadi jemaat yang suam-suam kuku. Yang tidak punya komitmen iman, yang tidak punya pendirian iman, yang tidak punya prinsip iman atau ketegasan iman dalam kita mengikut Tuhan. Dalam situasi dan kondisi apapun, dalam kelimpahan atau dalam berbagai macam persoalan, tantangan, penderitaan apapun, kita mau tetap setia dengan Tuhan. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Yang kedua, saudaraku, mari kita semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jangan kita sombong di hadapan Tuhan. Walaupun kita dalam keadaan situasi dan kondisi apapun, kita mau semakin merendah. Laodikia jemaatnya walaupun mereka sudah hancur lebur, mereka tetap sombong. Tapi kita jemaat Tuhan, kita semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang ketiga, mari buka hatimu untuk Tuhan. Hari ini Tuhan berdiri di pintu hatimu. Dia sedang mengetok pintu hatimu. Maukah saudara membuka pintu hatinya? Maukah saudara mengizinkan Kristus itu masuk dalam hati kita? Bertahta di dalam hati kita, menguasai hati kita, mengkoreksi hati kita, bahkan menuntun kehidupan kita. Pilihan itu adalah di dalam diri kita masing-masing. 3 hal ini, pembelajaran melalui jemaat yang ada di Laodikia. Mari kita juga semakin termotivasi untuk kita semakin setia di dalam mengiring Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pagi hari ini. Lewat kitab Wahyu ini, kitab penyingkapan, pembelajaran dari jemaat yang ada di Laodikia. Ajari kami Tuhan, agar kami tidak menjadi jemaat yang suam-suam kuku dalam mengiring Engkau. Yang setengah-setengah beribadah, setengah-setengah mencari Tuhan, setengah-setengah di dalam berdoa, setengah-setengah di dalam kami membaca firman Tuhan. Tetapi kami biarlah Tuhan setia dalam situasi dan kondisi apapun. Kami tetap setia untuk mengikut Tuhan. Baik, ada yang sudah diberkati pada pagi hari ini. Saya yakin kita semua diberkati.
Yang diberkati pada pagi hari ini, katakan kiri kanan saudara, lakukanlah dalam kehidupan saudara. Saya yakin semua kita diberkati dan kita siap melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebagai tanda ucap syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberi yang terbaik. Namun sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih buat pada pagi hari ini. Kami bersyukur firman-Mu telah menegur kami Tuhan. Bagaimana agar kami boleh bisa menyadari apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami persembahkan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, agar kami mampu menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan saat ini Tuhan kami anak-anak akan memberikan persembahan, berkati setiap rupiah-rupiah yang ada. Ajar kami untuk kami boleh memberi yang terbaik, memberi dengan sukacita seperti kepada Tuhan, bukan kepada siapapun juga Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi yang terbaik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian, sungguh ku bangga. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, Kaulah segalanya. Hanya Tuhanlah segalanya dalam kehidupan kita. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Katakan, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Selama hidupku mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Bapak Gembala akan menutup ibadah online kita pada pagi hari ini. Segala puji hormat syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan,
sebab hanya Engkau saja yang layak menerima pujian penyembahan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini juga Tuhan telah menyertai ibadah online kami Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan, hingga kini akan berakhir Tuhan. Namun sebelum kami mengakhirinya Tuhan, hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang saat ini sementara berada di tempat tinggal mereka masing-masing dan yang sementara mengikuti ibadah secara online. Engkau tahu keberadaan mereka saat ini. Apa yang menjadi permasalahan hidup mereka saat ini Tuhan. Yang sementara mengalami kelemahan tubuh, batuk, pilek, demam, Tuhan, flu dan sebagainya. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, jamah dan sembuhkan mereka. Pulihkan mereka Bapa. Yang sementara sakit Tuhan mungkin karena alergi atau penyakit-penyakit yang lebih berat, penyakit dalam. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah dan sembuhkan mereka Tuhan. Setiap obat-obatan yang dikonsumsi juga, biarlah mereka selalu mengandalkan Engkau. Dan obat adalah sarana yang akan Tuhan pakai untuk memulihkan kesehatan mereka Bapa. Hamba berdoa Tuhan, buat anak-anak-Mu yang sementara bergumul tentang pekerjaan. Mereka ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Atau yang sementara menganggur Tuhan karena akibat COVID ini Tuhan. Dan sementara mencari pekerjaan yang baru. Engkau buka jalan bagi mereka Tuhan. Biar mereka akan mendapatkan pekerjaan yang baru Tuhan. Dan mereka bisa bekerja untuk mencukupi segala keperluan hidup mereka Tuhan. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sementara duduk di bangku pendidikan. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA bahkan perguruan tinggi. Yang sementara mengikuti pendidikan secara daring Tuhan online. Kiranya Tuhan tolong mereka. Pakai data internet Tuhan. Biar Tuhan mereka diberkati Tuhan dengan cara-cara-Mu yang heran dan ajaib juga Bapa. Sehingga mereka mampu mengikuti semua pendidikan mereka secara online Tuhan dari rumah mereka masing-masing Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa pada pagi hari ini menyerahkan anak-anak-Mu yang sementara dalam minggu-minggu ini berulang tahun. Hamba berdoa kiranya umur panjang yang daripada Engkau, berkat damai sejahtera dan masa depan yang cerah Tuhan karuniakan kepada anak-anak-Mu yang sementara berulang tahun pada minggu-minggu ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan menyerahkan semua kegiatan kami sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan akan sertai dan memberkati baik rutinitas kami, pekerjaan yang kami lakukan sehari-hari maupun kegiatan-kegiatan kerohanian kami. Tuhan berikan kegairahan kepada kami semua, berikan semangat baru kepada kami semua agar kami mampu menjalaninya Tuhan dengan semangat baru yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan khususnya minggu ini hari Rabu Tuhan tanggal 2 Desember Tuhan. Kami ada pemberkatan nikah Tuhan. Mari Tuhan Engkau tolong berikan kepada kami cuaca yang cerah Tuhan. Dan kedua mempelai kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati mereka, segala persiapan mereka Tuhan memberkati Bapa. Dan doa kami pada hari Selasa Tuhan memberkati Tuhan. Dan kegiatan-kegiatan lain pada minggu ini juga Engkau memberkati. Rekaman pada hari Sabtu, bahkan ibadah online pada hari Minggu. Berikan semangat kepada kami semua, roh yang menyala-nyala untuk selalu mencari akan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan setelah selesai ibadah kami ini Tuhan, mungkin ada jemaat-Mu yang melanjutkan segala aktivitas mereka, rutinitas mereka, sertai dan memberkati mereka juga Bapa. Biar mereka apapun yang mereka lakukan seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Dengan demikian takut akan Tuhan menyertai mereka dan hamba percaya berkat Tuhan juga akan mengalir mengikuti mereka semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak Ibu, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Allah pada pagi hari ini. Akhirnya Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh yang Kudus akan tetap menyertai kita sekalian mulai dari saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat Tuhan, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Pertama, yang berulang tahun pada minggu-minggu ini, ya kami ucapkan selamat ulang tahun, umur panjang, berkat damai sejahtera dari Tuhan, bahkan masa depan yang cerah dari Tuhan akan selalu menyertai kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian.
Yang kedua Bapak Ibu, kegiatan kita sepanjang minggu ini akan tetap berjalan seperti biasa. Hari Selasa kita berdoa bersama-sama di tempat ini supaya Tuhan akan memberkati setiap pergumulan jemaat Tuhan. Yang punya pergumulan berat silakan datang bergabung bersama-sama dan kita akan bersyafaat bersama-sama juga. Yang berikut Bapak Ibu, kami informasikan bahwa rencana Natal kita pada tanggal 25 Desember kita akan adakan acara di luar. Kita akan tur dan kita akan rayakan di luar untuk tahun ini. Dan seperti kami sudah informasikan bahwa kita akan mengumpulkan dana bersama-sama sehingga kita akan menyewa bis besar dan kita akan berangkatnya bersama-sama dan kita akan adakan di daerah selatan, pantai selatan, entah Kuta atau di mana kami akan survei tempat. Dan juga Bapak Ibu semua konsumsi akan ditanggung, akan disediakan. Jadi dana yang Bapak Ibu sumbang sudah termasuk transportasi dan juga biaya konsumsi. Yang berikut Bapak Ibu yang kami akan sampaikan yaitu besok tanggal 2 Desember kita ada pemberkatan nikah. Ya, nikah kudus dari Saudara Jeffrey Manalu dan Lastiur Nababan yang akan diadakan di restoran Gerimak. Ya, Jalan Sandubaya arah ke Narmada, dekat perbatasan Kota Mataram dan Lombok Barat. Bapak Ibu bisa lihat sebelah kanan, di situ ada restoran Gerimak. Jam 15 atau jam 3 sore kita akan ada di sana karena sesuai protokol kesehatan bahwa kita tidak boleh ada acara malam-malam. Jadi jam 3 kita sudah mulai sehingga jam 6, jam 7 kita sudah bubar, kita sudah selesai dan akan pulang. Ya, semua jemaat Tuhan diundang. Jadi tidak terkecuali semua jemaat Tuhan diundang. Oleh sebab itu sempatkanlah waktu untuk hadir, untuk kita menjadi saksi dan juga memberikan doa restu kepada kedua saudara kita. Ya, mendoakan mereka supaya rumah tangga mereka akan diberkati. Oleh sebab itu kehadiran Bapak Ibu Saudara sangat diharapkan. Ya, ini saja pengumuman yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.